Ilahin rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Diberikan keturunan yang soleh soleha. Amin. Yang belum berangkat haji diberangkatkan haji oleh Allah. Amin. Yang belum berangkat umroh diberangkatkan umroh oleh Allah. Amin. Yang belum ada jodoh diberikan jodoh oleh Allah. Amin. Amin ya Allah. Yang ada masalah di rumah tangga diselesaikan oleh Allah. Amin. Yang ada utangnya dilunaskan oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita semua. Itulah berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat usia, songoni jua nikmat kesehatan dan kesempatan. Ima sehingga kita bisa berkumpul di majelis taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka menambah ilmu untuk beramal ibadah. Mudah-mudahan kita semua jamaah yang hadir di sore hari ini, insya Allah mudah-mudahan Allah masukkan ke dalam surganya tanpa hisab. Amin. Surga jannatun tajari min tahtiyal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin Khatamun Nabiyyin. Beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang dimana syafaat beliaulah yang kita harapkan di yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa meneladani dan mengikuti petunjuk daripada Rasulullah, kita tergolong sebagai umat Muhammad yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita memulai kajian ini, mitanda mulu Ustaz Not kan? Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak suka nillah. Jadi Mang Musomoni, perkenalkan, nama saya adalah Martua. Kalau kata orang Melayu betuah, bahasa Jawanya sugeng. Apa artinya Ustaz? Membawa keberkahan atau keberuntungan. Mulai terbiasa ibagas na martuaon nila kan. Aime. Jadi namanya Martua, marganya dari Munte. Ada muson dari Munte nang udah nyanyi. Alhamdulillah. Oh dari Munte dote. Alul bait. Masya Allah. Jadi margana dari Munte, alamat Jalan Haji Umar Kayuombun. Alhamdulillah sudah menikah. Istri baru satu. Anak sudah dua sepasang, satu laki-laki, satu perempuan. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini yang belum lengkap anak keturunannya, Allah berikan keturunan anak yang lengkap sepasang. Amin.
Yang belum Allah berikan keturunan anak laki-laki, Allah berikan anak keturunan laki-laki. Amin. Yang belum Allah berikan anak keturunan perempuan, Allah berikan anak keturunan perempuan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kenapa begitu Ustaz? Karena Allah yang bilang, walaysa zakaru kal unsa, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya. Makanya kalau ada hari ini orang bilang laki-laki dan perempuan sama, itu berarti nggak beres orangnya. Ya, sudah error. Bagaimana mungkin laki-laki dan perempuan itu sama? Fisiknya beda, bentuknya beda, dan rasanya pun nggak sama memiliki anak laki-laki dan perempuan. Yakin tidak ibu-ibu? Yakin tidak? Mana buktinya Ustaz? Buktinya ibu-ibu ini, kalau sudah Allah karuniakan anak laki-laki 4, pasti masih berbicara dan menyampaikan pinomat. Ya Allah, 1 anak perempuan. Begitu juga sebaliknya. Kalau ibu-ibu ini Allah karuniakan anak perempuan, pasti mengatakan, ya Allah ya Tuanku, paling tidak 1 anak laki-laki. Menunjukkan apa? Laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Beda. Jadi kalau ada yang mengatakan laki dan perempuan sama, dari mana jalannya? Wong Allah sendiri bilang tak sama. Walaysa zakaru kal unsa. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau pendidikan SD di Kayombun, kemudian lanjut ke pondok pesantren Mustofawiyah, yaitu di Madinah. Bukan Madinah Al-Munawwarah, tetapi Mandailing Natal. Dulu masih Tapanuli bagian selatan, lulus pada tahun 2002. Mulai dong ison alumni Purba, berarti Rap Meite, Satamatan. Ya, jadi pesantrennya di situ, lanjut kuliah. Pendidikan ke IPTS sekarang, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Dulu namanya STKIP Tapanuli Selatan, mengambil jurusan bahasa Inggris. Jadi bapak songoni Ustaz Tom bisa damar bahasa Inggris nang udah. Nakos si marsak kamu bisa castis cus cos. Ya. Bisa juga. Boleh nanti Ustaz bertanya pakai bahasa Inggris? Boleh, silakan. Nanti saya jawab pakai bahasa Inggris. Boleh bisa bahasa Arab Ustaz? Boleh, silakan. 2 hari yang lewat saya pengajian ke mana itu? Ke Padang Lacat. Padang Lacat lewat Panobasan Lombang, habis itu Padang Lacat. Pas waktu sesi tanya jawab, saya buka, ada ibu-ibu yang bertanya. Ibu-ibu yang masih muda memang. Boleh Pak Ustadz bertanya? Boleh. Boleh pakai bahasa Arab? Boleh. Saya tanya, jadi dia berbahasa Arab. Rupanya kenapa berbahasa Arab dia bertanya? Ada mertua saya di sini kata dia. Jadi nanti biar nggak ngerti mertua saya pakai bahasa Arab katanya. Oke siap, mainkan saya bilang. Ya kan? Akhirnya dia bertanya. Ya waktu itu pertanyaannya seputar tentang suami dari si ibu tadi. Nah ternyata pertanyaannya, suaminya tidak mau sholat. Nah, ini bagaimana katanya ya. Jadi supaya ibu mertua tidak merasa tersinggung, paksa pakai bahasa Arab. Nah, ini pun nanti menata yang begitu boleh pakai bahasa Inggris ya. Nah, jadi itu aktivitas sehari-hari saya mengajarnya bahasa Inggris. Kok Ustadz bisa ceramah? Ini adalah berkah ilmu dan berkah daripada doa guru-guru dan juga berkah daripada doa orang tua. Kemudian memang dakwah ini sebenarnya inilah tugas, inilah pekerjaan saya yang utama sebenarnya. Kalau dibilang pekerjaan bukan pekerjaan, inilah aktivitas utama. Kalau bekerja itu, mengajar itu untuk mencukupi kebutuhan hidup. Tapi kalau ini adalah kewajiban. Ya, kenapa? Karena Allah yang memerintahkan di dalam Al-Quran. Jadi itu mungkin sekilas perkenalan tentang saya. Ada lagi ibu-ibu? Kalau tidak ada kita lanjut. Biasanya sampai jam berapa ibu? Biar nanti saya tidak kelamaan. Jam 6. Jam 6 pas. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ini sekarang jam 16.49 ya. Pengajian ini berapa kali seminggu ibu? Seminggu sekali. Ini setiap seminggu sekali ngundang ustaz atau dalam sekali sebulan? Sekali sebulan ngundang ustaz. Masya Allah. Bulan yang lalu apa pembahasan? Ibu udah lupa. Isra Migrat. Berarti ini pembahasan kita tentang Ramadan ya.
Oke, baik kalau begitu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kita berselawat di tengah-tengah pengajian biar enggak bosan ya. Jadi tema kita hari ini adalah tentang puasa atau bulan puasa Ramadan ya. Jadi di Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ibu-ibu tentu sudah hafal, apalagi kalau sudah bulan Ramadan, setiap hari ayat ini selalu diulang-ulang ya. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi puasa ini Allah wajibkan bagi orang-orang yang beriman. Berarti yang tak beriman tak wajib puasa. Jadi bagaimana Ustaz kalau ada teman saya yang tak beriman mau ikut dia puasa? Karena dilihatnya banyak umat Islam yang puasa, sahurnya luar biasa, apalagi buka puasanya enak-enak. Jadi dia bilang, boleh nggak saya ikut bersahur atau berbuka puasa? Boleh nggak ibu-ibu? Boleh. Tapi bagi mereka tidak wajib. Banyak artis-artis itu, kalau bulan puasa saya lihat ikut juga mereka sahur. Karena mau pas lagi mungkin kerja, syuting pas waktu sahur atau syuting pas waktu buka puasa. Nah, jadi mereka juga ikut gitu. Nah, maka boleh nggak itu? Boleh. Kalau mereka mau puasa, siapa yang melarang? Tapi tidak wajib bagi mereka. Ya, nah, itu. Jadi yang wajib puasa Ramadan itu orang-orang beriman. Ya, yang tak beriman tak wajib. Bagaimana yang dimaksud dengan yang beriman? Orang yang beriman bagaimana yang dimaksud? Ibu-ibu beriman tidak? Beriman kepada siapa? Pada Allah. Pada siapa lagi? Kepada Nabi, malaikat. Pada siapa lagi? Quran. Terus sama lagi? Qadar baik buruk berasal dari Allah. Alhamdulillah kalau begitu. Ibu betul percaya dengan rukun iman ya? Oke, percaya dengan Allah. Percaya malaikat Allah. Percaya kitab Allah. Percaya Rasul Allah. Percaya hari kiamat. Percaya ada hari berbangkit. Percaya ada surga. Percaya ada neraka. Percaya ada pahala. Percaya ada dosa. Pernah lihat? Kenapa percaya? Ibu-ibu harus bisa jawab. Kalau ibu-ibu tidak bisa jawab, berarti keislaman ibu-ibu dipertanyakan. Ibu Islam. Kenapa ibu Islam? Karena bapak dan ibu saya Islam, Ustaz. Betul sih memang kan. Bagaimana kalau seandainya bapak ibu-ibu ini enggak Islam? Kenapa ibu Islam? Itu harus bisa dijawab. Kenapa ibu percaya kepada Allah? Itu bisa dijawab. Karena yang diwajibkan berpuasa adalah yang dipanggil orang-orang yang beriman. Yang beriman kepada siapa Ustaz? Yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya kan? Percaya dengan Allah? Pernah lihat? Kenapa percaya? Coba kasih alasan. Bagaimana cara membuktikan Allah itu ada, padahal tak nampak oleh mata? Ayo, selama ini ibu muslim, ibu ini beriman. Adanya Allah bukan bersifat hayalan. Surga dan neraka juga bukan bersifat hayalan. Itu benar adanya. Ya. Jadi surga, neraka, pahala, dosa, hari berbangkit, alam kubur, itu semua adalah benar. Dan bukan sesuatu yang bersifat seperti dongeng dan hayalan. Termasuk dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara membuktikan adanya Allah? Ini kita bahas iman dulu nih. Karena yang dipanggil tadi orang beriman. Ayo. Alhamdulillah kalau kita terlahir sudah Islam. Alhamdulillah. Tetapi para ulama tauhid mengatakan di dalam kitab mereka bahwa haram hukumnya umat Islam mengimani adanya Allah, mengimani terhadap Islam itu karena ikut-ikutan.
Kenapa? Karena kita harus beriman kepada Allah, memang harus hakul yakin. Harus memang iman yang kuat. Bagaimana disebut dengan iman yang kuat? Mampu membuktikan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ibu-ibu nampak nggak kalau saya duduk begini? Ya, saya nggak nampak ya. Bagaimana cara membuktikannya, ibu-ibu? Begini, saya kasih ada cerita ya. Ada seorang guru dengan muridnya. Gurunya bilang begini, bumi dan alam semesta ada yang menciptakan. Kata siapa? Kata gurunya. Maka dijawab oleh murid-muridnya, mohon maaf Pak Ustadz, bumi dan alam semesta tidak ada yang menciptakan, bumi ini ada dengan sendirinya. Dijawab gurunya lagi, kok kamu nggak percaya? Dari tadi saya duduk di sini, ya, bumi ini dan seluruh alam semesta ada yang menciptakan. Dibantah muridnya lagi, mohon maaf Pak Guru, kami nggak yakin bumi ini ada yang menciptakan. Bumi ini ada dengan sendirinya. Akhirnya gurunya bilang ada yang menciptakan, muridnya bilang tidak ada. Akhirnya kata gurunya, oke, kalau begitu, karena waktu istirahat sudah datang, silahkan istirahat. Maka murid-murid istirahat. Selesai mereka istirahat, masuk lagi ke dalam kelas. Setelah mereka masuk ke dalam kelas, kemudian mereka melihat di langit-langit kelas itu, di langit-langit ini, ya kan, seperti langit-langit ini. Ada di langit-langit kelas itu tergantung beberapa semacam globe. Ibu tahu globe nggak? Semacam bola. Jadi tergantung semacam beberapa bola. Muridnya nanya, Pak Guru, iya, itu bola siapa yang buat? Kata gurunya, nggak ada. Bapak jangan bercanda Pak. Tadi kami Pak keluar, itu belum ada bola itu. Masa Pak nggak ada yang buat? Ya nggak ada, kata gurunya. Sedari tadi saya duduk di sini, bola itu nggak ada yang buat. Nggak mungkin Pak, nggak ada yang buat. Bapak bercanda. Kok nggak yakin? Saya dari tadi duduk di sini, bola itu nggak ada yang buat. Bola itu ada dengan sendirinya. Nggak mungkin Pak, kata mereka. Gurunya senyum. Apa kata gurunya? Itulah jawaban pertanyaan kamu yang tadi. Kalau bola sekecil itu saja tidak dapat diterima akal kamu, tidak ada yang buat, artinya pasti ada yang buat. Bagaimana dengan bumi yang sebesar ini? Pasti ada yang buat. Siapa yang buat? Pak Ustadz? Bukan. Ketua majelis taklim? Enggak. Ibu-ibu? Apalagi? Siapa yang buat bumi dan alam semesta? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya adanya sesuatu menunjukkan adanya pencipta sesuatu. Begitu kan? Contoh, ada ini minuman. Mungkin nggak? Ibu-ibu percaya nggak kalau saya bilang minuman ini nggak ada yang buat? Saya bilang minuman ini ada dengan sendirinya, yakin nggak? Nggak yakin kan? Ini sedotan nih. Ibu-ibu nanya, Pak Ustadz, ini sedotan siapa yang buat? Saya bilang nggak ada. Percaya nggak? Nggak percaya. Itu menunjukkan apa? Adanya sesuatu menunjukkan pasti adanya pencipta sesuatu. Ya kan? Ada meja, pasti ada yang membuat meja. Ada jam tangan, pasti ada yang membuat jam tangan. Ada peci, pasti ada yang membuat peci. Begitulah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin nggak manusia menciptakan matahari? Nggak mungkin. Mungkin nggak manusia menciptakan bulan? Nggak mungkin. Jangankan manusia menciptakan bulan, bintang, matahari, bahkan menciptakan seekor lalat pun manusia tidak sanggup. Tetapi ada juga yang berpendapat seperti itu, Bu. Kamu ada, siapa yang menciptakan? Ditanya dia. Kamu ada di dunia ini kenapa? Karena menikah bapak dan ibu saya, maka lahirlah saya, kata dia. Padahal tidak semua pernikahan itu mendatangkan anak. Ada juga, mohon maaf, orang menikah sampai hari ini belum Allah karuniakan keturunan. Itu menunjukkan apa? Bahwa manusia tidak bisa menciptakan manusia. Siapa yang menciptakan manusia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu imannya harus begitu, Bu. Jadi walaupun Allah tak nampak, bukan berarti dia tidak ada dan tak bisa dibuktikan. Banyak ayat Allah yang berbunyi tentang itu. Apa itu? Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab.
sedikit saya mengajak ibu berpikir agak pusing. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau menggunakan akal pikirannya. Maka silahkan ibu-ibu merenung tentang alam semesta manusia dan kehidupan, dan tentang apa-apa yang ada sebelum kehidupan dan sesudah kehidupan. Betul? Ibu pernah gak memikirkan tentang alam semesta? Bahwa siang dan malam itu datang silih berganti setiap harinya, tak pernah terlambat satu detik pun. Siapa yang buat itu semua? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu harus mikirnya sampai ke sana. Siapa yang ada sebelum adanya alam semesta manusia dan kehidupan? Ada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena Allah Subhanahu wa ta'ala ada sebelum adanya alam semesta manusia dan kehidupan, lalu kemudian Allah menciptakan yang namanya alam semesta manusia dan kehidupan. Allah jugalah yang nanti menciptakan yang namanya alam akhirat, di mana kita semua nanti akan kembali pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala ke alam akhirat yang abadi itu. Cuma sebelum kita kembali pulang ke ke alam akhirat yang abadi itu, kita terlebih dahulu diuji dulu di dunia ini. Makanya apa? Makanya Allah menurunkan nabi. Makanya Allah mengangkat nabi, mengangkat rasul, menurunkan wahyu sebelum kita menuju alam akhirat. Untuk apa, Ustaz? Kenapa Allah menurunkan Al-Quran? Ayo, ibu-ibu. Kenapa Allah menurunkan Al-Quran? Pedoman hidup. Pedoman berarti itu petunjuk. Agar apa, Ustaz? Agar tidak ada alasan bagi manusia kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat untuk mengatakan, ya Allah, saya tidak tahu. Mana ayatnya, Ustaz? Baca Quran surah An-Nisa ayat 165. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasulan mubassirina wa munzirina li'alla yakuna linnas 'ala Allahi hujjah ba'dar rasul wa kana Allahu 'azizan hakima. Ibu-ibu bawa catatan. Kalau enggak bawa catatan boleh direkam. Like, comment, and share. Begitu, Bu. Kalau kita ngaji tuh bawa catatan, direkam. Untuk apa, Ustaz? Nanti kalau pulang ke rumah biar bisa cerita sama si bapak. Kan si bapaknya nggak ikut nih. Ada pengajian bapak-bapak di sini? Ah, itulah. Ada. Kalau ada suruh ngundang Ustaz. Jangan yasinan doang, Ustaznya nggak diundang biar ilmunya nambah. Yasinan bagus nggak? Bagus. Tapi dibuat dong undang Ustaz. Untuk apa? Supaya ilmunya bertambah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 165. Rasulan mubassirina wa munzirina. Rasul itu kami utus, kata Allah, untuk mubassirina. Ada nama suaminya si Basir. Mubassirina. Apa itu, Ustaz? Memberi kabar gembira. Jadi tugas Nabi itu ada dua. Yang pertama mubassirina, memberi kabar gembira. Apa kabar gembiranya, Ustaz? Kalau ibu-ibu ini taat kepada Allah, taat kepada Rasul, nanti akan dibalas dengan surga. Wa munzirina yang kedua. Tugas Nabi yang kedua, wa munzirina. Apa itu, Ustaz, wa munzirina? Ada nama si bapak, Munjir. Ada. Teman saya ada namanya si Munjir. Apa itu Munjir? Pemberi peringatan. Maka Nabi mengingatkan umatnya, kalau mereka taat akan dibalas dengan surga, kalau tidak taat akan dibalas dengan neraka. Itulah tugas Nabi dua itu. Mubassirina wa munzirina. Untuk apa, Ustaz? Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah. Kalau ada yang baca Quran silakan dibuka. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah. Supaya tidak ada alasan bagi manusia kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengatakan, saya tidak tahu ya Allah. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah ba'dar rasul. Supaya tidak ada alasan bagi manusia untuk mengatakan saya tidak tahu di hadapan Allah setelah diutusnya rasul dan nabi-nabi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya ibu-ibu ini datang kemari. Coba ibu-ibu ini bayangkan, kalau seandainya Allah tak pernah mengangkat Nabi, tidak pernah mengutus Nabi, tidak pernah mengutus Rasul, tidak pernah menurunkan wahyu, lalu kemudian di hari akhirat Allah mengatakan ibu-ibu ini salah, bagaimana kira-kira? Allah zalim apa tidak? Allah zalim kalau begitu. Allah tak pernah utus Nabi, tak pernah utus Rasul, tak pernah menurunkan wahyu, lalu ibu-ibu ini diponis di akhirat, ibu-ibu ini salah. Mau nggak? Ya nggak mau. Kalau Allah belum pernah mengutus Nabi, mengutus Rasul, tidak pernah menurunkan wahyu berupa Al-Quran, lalu kemudian ibu-ibu ini diponis, berarti Allah zalim. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran? Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Dan Allah tidak zalim terhadap hambanya. Mana buktinya Ustaz? Allah utus Nabi, Allah utus Rasul, Allah turunkan Al-Quran. Dan tadi kata ibu, Al-Quran itu adalah sebagai pedoman. Pedoman itu maksudnya apa? Petunjuk. Maka kalau kita orang beriman dan bertakwa, petunjuknya adalah Al-Quran. Mana dalilnya Ustaz? Bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang yang beriman. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Udah ngantuk? Nah, ya. Kalau udah ngantuk biar kita sholawatan. Ya. Jadi saking pentingnya petunjuk kepada jalan yang lurus. Penting nggak petunjuk pada jalan yang lurus, ibu-ibu? Penting nggak? Oh, malu-malu jawabnya. Ini mau masuk surga apa enggak ini? Penting nggak petunjuk kepada jalan yang lurus? Penting. Saking pentingnya petunjuk kepada jalan yang lurus, sampai-sampai ibu membacakan 17 kali sehari semalam, ibu selalu meminta petunjuk. Betul apa tidak? Mana dalilnya Ustaz? Ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali ibu baca sehari semalam? 17 kali kurang lebih sehari semalam. Ibu selalu memohon kepada Allah untuk diberikan yang namanya petunjuk. Menunjukkan apa? Betapa pentingnya petunjuk bagi kehidupan manusia. Dan memang begitu Allah ajarkan kepada kita, supaya kita mendoakan dengan doa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami petunjuk siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu petunjuk kepada orang-orang yang Engkau beri nikmat. Siapa yang Allah beri nikmat tersebut dalam ayat itu? Ibu sudah bolak-balik baca surah Al-Fatihah setiap hari. Siapa orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dalam surah Al-Fatihah? Ayo. Iya. Kata para ulama tafsir, minan nabiyyin. Mereka orang-orang yang diberi nikmat itulah para nabi, para rasul, wasiddiqin, orang-orang yang memperjuangkan dan hidup sesuai dengan Al-Quran, wassolihin, dan orang-orang yang beramal soleh. Itulah orang-orang yang Allah beri nikmat. Para nabi, para rasul, dan orang-orang yang mengikuti para rasul itulah berupa wahyu yang disampaikan, dan orang-orang yang beramal soleh. Mereka lah orang-orang yang Allah beri nikmat. Apa nikmat yang Allah beri kepada mereka? Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saking pentingnya petunjuk itu, sampai Allah memerintahkan kita membacanya 17 kali sehari semalam. Ibu baca apa tidak? Jangan-jangan tak sholat. Tak sholat. Alhamdulillah kalau begitu. Ya? Iya, itu dia. Itu yang wajib saja kan? 17 kali sehari semalam kalau yang wajib. Belum ditambah dengan yang sunnah. Pertanyaannya bagi kita, di mana kita bisa mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus? Panggil dulu itu bolos sekali sadari saburnya. Itu dia udah dapati. Coba baca surah Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Siapa yang bisa ibu-ibu? Mana yang hafal juz 30 juz? Sorry. Surah Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Ibu-ibu yang wirid Yasin yang biasa. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa mimma razaqnahum. Itu namanya Alif Lam Mim. Zalikal kitabu. Ini kitab. Kitab apa maksudnya, Bu?
Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fih. Ini Al-Quran la raiba fih. Apa artinya? Tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan padanya. Ada maksudnya Ustaz. Indah adong di Qur'ani naga busnang uda. Nadong di si gabus ni Allah. Percaya doh? Betul. May baca ho. 3 kali sadari. Bu. Adong Ustaz na sakali, adong na 2 kali, adong na jot kali. Alhamdulillah. Allah mengatakan zalikal kitab, ini Quran la raiba fih, tidak ada dusta di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka kalau kita mengaku orang beriman, maka petunjuknya adalah Al-Quranul. Itulah yang ibu-ibu minta 17 kali sehari semalam. Makanya dibaca. Jangan nanti ibu ini minta petunjuk, kemudian lalu Allah berikan petunjuk, tapi tak mau petunjuk itu. Saru pode. Oh ya Allah ya Tuhanku, lehen madia udalan raso kima ngomona halal niya. Ilen Tuhan di dalam raso kima ngomona halal te na diawnya. Kan marsa pamei na betul lo dengan pangiduan misang indah kan me. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Paling sedikit 17 kali sehari semalam kita meminta petunjuk kepada jalan yang lurus. Lalu Allah berikan kita petunjuk kepada jalan yang lurus, itulah Al-Qur'anul Karim. Tetapi kita tidak mau mengikutinya. Kita tidak mau membacanya. Maka Allah akan bertanya, benar enggak permintaan kita itu? Maka bacalah Al-Qur'anul Karim tersebut. Karena apa? Itulah petunjuk bagi orang-orang yang beriman supaya sampai kepada jalan yang lurus. Emang ibu-ibu mau kemana kok minta jalan yang lurus? Ke surga. Kenapa ke surga? Kenapa ke surga? Karena dulu kakek kita Nabi Adam alaihissalam berasal dari surga. Jadi aslinya kampung halaman kita yang abadi adalah surganya Allah Subhanahu. Nah isi dona jolo tinggalkan. Cuma karena satu hal Allah turunkan ke dunia ini untuk diuji. Kalau lulus akan Allah kembalikan ke dalam surga. Kalau tak lulus transit dulu di neraka. Mau yang mana? Mau yang langsung PPIP surga atau transit dulu? PPIP Ustaz. Kalau bisa nanti masuk surga tanpa dihisab, nggak ditimbang-timbang lagi amalnya Ustaz, langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bisa? Mau? Apa amalannya kalau begitu? Iya. Amalannya dengarkan Bu, biar saya kasih tahu. Mau nggak? Mau. Betul nih Jamal kan ini? Ya, kalau ibu-ibu mau masuk surga tanpa hisab, bahkan tak ditimbang amalnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wabassiris sabirin." Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Sanggup bersabar, Bu? Yakin? Onda na momon mendukun makarejon na mana maul. Wabasiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar kata Allah di dalam Al-Quran? Allazina ija asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang mereka apabila ditimpa musibah kata Allah, mereka berkata segalanya dari Allah dan segalanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ibu-ibu ditimpa musibah, ucapkanlah itu. Hilang handphone, innalillah. Hilang uang, innalillah. 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 Iya, innalillah. Ya. Makanya kalau ibu-ibu ditimpa musibah, apa doanya? Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikanlah ganti yang lebih baik pada musibah yang menimpaku. Itu doanya. Mudah-mudahan Allah ganti yang lebih baik. Sebagaimana para sahabiah dulu.
Ketika suami-suami mereka meninggal karena berjihad membela agama Allah, membela Rasulullah, mereka mengatakan Allahumma ajirni fi musibati. Maka diganti Allah suaminya. Siapa suaminya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung yang melamarnya Nabi Muhammad. Maka kalau ada musibah menimpa, ucapkan Allahumma ajirni fi musibati. Itong meminta dijauhkan dari api neraka. Onakin musibah supaya Allah ganti dengan yang lebih baik. Magoy pengmunu Allahumma ajirni fi musibati. Innalillah Allahumma ajirni fi musibati. Aku ucapkan ada. Maka bagi orang-orang yang bersabar, insyaallah Allah berikan balasan surga. Maka Allah katakan di dalam Quran surah Al-Jumar, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innamay waffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan pahala tanpa batas bagi orang-orang yang bersabar. Apa katanya? Pahala tanpa batas bagi orang-orang yang Apa maksudnya pahala tanpa batas, Ustaz? Pahalamu tak terhitung jumlahnya, ibu-ibu. Saking besarnya pahala sabar diriwayatkan oleh para ulama, sampai-sampai nanti timbangan amal hampir-hampir tidak sanggup menampung saking besarnya pahala sabar. Iman. Maka ibu-ibu bersabar. Sabar dalam taat, sabar dalam sholat, sabar taat kepada suami, sabar tidak bermaksiat, termasuk sabar. Bukan hanya sabar ketika ditimpa musibah. Sabar itu ketika dalam taat juga ibu-ibu sabar. Sabar menutup aurat, sabar untuk melaksanakan sholat, sabar untuk melaksanakan puasa. Itu termasuk daripada sabar mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Makanya sabar itu berat apa ringan? Berat. Makanya balasannya apa? Surga. Kalau ringan ibu-ibu, hadiahnya kipas angin. Langsung nih loh. Ngomong kipas angin dia nih, pala kulkas 2 pintu. Mah dia. Karena beratnya lah bersabar, maka ibu-ibu dibalas dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya diriwayatkan oleh para ulama bahwa nanti ada sekelompok orang di surga di hari akhirat. Mereka sudah memasuk surga. Mereka berkata kepada malaikat penjaga surga, izinkan kami masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Malaikat heran. Loh, kan amal kalian belum ditimbang. Kok kalian mau masuk surga? Maka dijawab oleh sekelompok orang ini, apakah engkau tidak membaca ayat Allah? Maka malaikat menjawab, ayat Allah yang mana yang saya tidak baca, kata malaikat. Semua ayat Allah setelah saya baca. Coba bacakan ayatnya, kata malaikat. Dibacakan ayat itu. Innamay waffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surah Al-Zumar. Sesungguhnya Allah mencukupkan pahala orang-orang yang sabar tanpa batas. Nah, tari tong palo nanang udah kakak. Maka kata malaikat, engkau benar, maka masuklah kalian ke dalam surga. Maka mereka masuk ke dalam surga. Karena apa? Karena kesabarannya. Makanya nanti ada orang di akhirat yang Allah masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena infaknya, bukan karena sedekahnya, bukan karena wakafnya, bukan karena hajinya, bukan karena umrohnya. Berarti karena apa, Ustaz? Karena kesabarannya taat di jalan Allah Subhanahu wa taala, taat tidak bermaksiat, taat melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka Allah balas dia dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada bapak-bapak ya, ibu-ibu. Cuma saya bapak-bapak ya. Jadi petunjuk kepada jalan yang lurus itulah Al-Qur'anul Karim. Ibu-ibu tadi saya tanya, percaya ada surga? Percaya. Percaya adanya malaikat? Percaya. Percaya adanya neraka? Percaya. Dari mana tahu ada surga dan neraka? Pernah lihat? Tidak. Benar nggak ada surga? Benar. Benar nggak ada neraka? Benar. Benar ada pahala? Benar ada dosa? Dari mana ibu tahu? Dari Al-Qur'anul Karim.
Ibu-ibu yakin Al-Quran? Nah, Allah tadi sudah bilang dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2, la raiba fi, tak ada yang salah, tak ada dusta di dalamnya. Sudah Ibu buktikan. Sudah dibaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Berapa kali khotomnya Ibu-ibu? Iya, minimal sekali setahun. Sudah berapa umur hari ini? Alangkah ruginya kita kalau kita tidak pernah menghotomkan Al-Quranul Karim. Maka di bulan Ramadan yang akan datang, Ibu punya target bagaimana supaya khotom Quran. Ya, jangan-jangan sekali seumur hidup pun tak pernah. Ini bagaimana? Kita mengaku umat Muhammad, umat Islam. Petunjuknya adalah Al-Quran. Tadi kita sudah minta berapa kali sehari. Maka bacalah Quran itu. Dan tak ada salahnya memang kalau Allah menantang kita di dalam ayatnya. Mulai tantang Allah kita nang udah kakak. Ibuktiun do. Tinukon Allah dang nasalah paresu yo betul lo lang asangin. Kan itu. Coba dibuktikan ayat Allah itu benar atau tidak. Supaya jangan cuma katanya-katanya. Tapi memang benar kita buktikan bahwasanya di dalam Al-Quran itu tidak ada salahnya. Karena sepintar apapun manusia di dunia ini, belum ada saya lihat walaupun sekalipun dia bergelar profesor, kalau dia menulis buku, masih dia tulis di halaman depan, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan. Mohon koreksi, kritik, dan saran. Kan begitu. Tapi ada satu kitab, ada satu buku, yang kalau kita buka halaman pertamanya, dia sudah bilang, tak ada yang salah. Sombong gak yang nulis? Sombong. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sombong, itu wajar. Tapi kalau kita sombong, tidak wajar. Siapa kita? Iya kan? Maka kalau ibu-ibu tidak yakin terhadap apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, maka baca Quran surah Al-Baqarah ayat 23. Tapi tadi ibu-ibu tadi alhamdulillah bilang yakin. Apa kata Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 23? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim misli. Kalau engkau ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad SAW, itulah Al-Quranul Karim. Fa'tu bi suratim mim misli. Coba buat satu surah. Sanggup? Bain bosa surah jo songon Al-Qur'ani. Tak sanggup? Maka kata Allah di ayat berikutnya, bunyinya, fa illam taf'alu, kalau kalian tak sanggup, walan taf'alu, dan pasti kalian tidak sanggup membuat seperti Al-Quran, fattakun nar, maka takutlah terhadap api neraka, waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu, uiddat lil kafirin, yang disediakan bagi orang-orang yang engkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sobat di neraka itu kinai manusia dan batu. Manusia yang bagaimana? Manusia yang tidak mau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Allah, wada'u suhada'akum, bahkan panggil penolong-penolongmu, min dunillah, selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, in kuntum shodikin, kalau kamu ini adalah orang-orang yang benar. Maka kalau tidak sanggup membuat Al-Quran walaupun satu ayat, maka berimanlah kepada Al-Quranul Karim. Makanya dulu ada orang yang namanya Musailamah Al-Kazzab. Ibu kenal si Musailamah? Nabi palsu yang mengaku nabi di zaman Nabi. Karena dia nabi kan harus ada kitabnya, harus ada ayatnya. Maka dia coba meniru Al-Quran. Dia buat apa kata dia? Al-fil wa ma adraka mal fil lahu lailun tawil. Apa artinya? Demi gajah, tahukah kamu apa gajah itu? Belalainya panjang. Apa artinya? Gak ada. Itulah Musailamah Al-Kazzab. Sampai hari ini belum ada orang yang bisa meniru serupa dengan Al-Quran. Karena memang Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Makanya masih bisa kita saksikan mukjizat Nabi yang terbesar adalah Al-Quranul Karim. Kalau Nabi-Nabi dulu mukjizatnya mana? Tak nampak lagi hari ini. Nabi Musa apa mukjizatnya? Dapat membelah laut, tongkatnya berubah jadi ular.
Masih bisa kita lihat. Maka nabi-nabi dulu mukjizatnya akan hilang seiring dengan meninggalnya mereka. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pergi meninggalkan kita 1445 tahun yang lalu, tetapi mukjizatnya masih bisa kita rasakan dan buktikan sampai hari ini. Mana dia ibu-ibu? Al-Qur'anul Karim. Itulah bedanya dengan nabi-nabi yang lain. Maka mukjizat Nabi abadi sampai waktu yang Allah tentukan nantinya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya hidup kita ini membutuhkan yang namanya petunjuk. Sama itu Ibu, kalau kita pergi ke satu daerah atau satu kota yang belum pernah kita ke sana. Liwi banai boto dalan, di jalaki. Nai boto dalan, solali batu tujuan, dijalakan. Petun kan, idi adalah tu si boga, idi adalah tu panyabungan, idi adalah tu medan. Kata itu jalaki me petunjuk nih. Maka hidup ini juga seperti itu. Supaya kita tidak salah arah, supaya kita tidak salah jalan, makanya kita membutuhkan yang namanya petunjuk. Karena kita tadi mau kemana? Mau ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau mau sampai ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka petunjuknya adalah Al-Quranul. Ikutilah petunjuk itu, baru kita nanti sampai di surga Allah. Kalau ibu-ibu tidak ikuti, maka nggak sampai. Jadi hidup kita ini tak obahnya seorang pilot pesawat, supir pesawat, namanya pilot. Ibu tahu nggak pilot? Pilot itu kalau di udara, di gelap malam yang gelap gulita, dia berangkat misalnya dari bandara Kuala Namu menuju Jakarta. Untuk bisa sampai ke tujuan, dia membutuhkan yang namanya apa? Petunjuk berupa kompas. Begitu juga kita hidup di dunia ini, kita membutuhkan yang namanya petunjuk. Cuma bedanya dengan pilot apa ibu-ibu? Kalau pilot salah jalan, dia masih bisa kembali. Kalau kita salah jalan, kemudian usia kita sudah habis, apakah kita masih bisa kembali? Makanya ibu-ibu, mumpung Allah berikan kesempatan, mumpung Allah berikan umur, mumpung Allah berikan usia kepada kita, apalagi ini sudah mau datang bulan Ramadan, maka jangan sia-siakan usia ibu yang tersisa ini. Karena Rasulullah mengatakan, akmaru ummati baina sittina wa sab'ina. Umur umat Muhammad ini paling-paling 60-70 tahun, dan jarang yang lewat daripada itu. Maka persiapkan amal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau ibu-ibu dipanggil hari ini, siap tidak? Belum? Kapan siapnya kalau begitu? Iya, sampai kapan? Makanya ibu-ibu siapkan. Karena ajal bisa datang kapan saja. Syarat mati tidak harus tua, syarat mati tidak harus sakit. Yang sehat pun bisa meninggal, apalagi yang sakit. Yang tua, yang muda bisa meninggal, apalagi yang tua. Kan begitu kita lihat hari ini kan? Tidak harus sakit baru meninggal kan? Yang sehatnya dia tadi berangkat. Bahkan dia yang pergi dengan orang sakit tadi, pulang dari dengan orang yang sakit, mah parah nih begini, naruh nagut ke mana maruni kan, rupanya udah nak ke pusing. Kan sering kejadian begitu. Sering. Saya dulu punya teman kuliah waktu itu dulu. Pergi mereka ke Sipirok nengok kawan yang sakit. Nasihat dia kehe. Mulai king ini dogo motor, iya meninggal bayar. Lapang-lapang di dalam kubur. Teman saya dulu di pesantren, Maka syarat mati tidak harus tua, syarat mati tidak harus sakit. Maka jangan terlena dengan usia muda, jangan terlena dengan kesehatan. Sehat dupian ini. Maka kalau ada niat untuk berbuat baik, jangan ditunda-tunda. Mana dalilnya Ustaz? Surah Ali Imran, Allah mengatakan, wasari'u ila ma'firatin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian meraih ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka kalau ada niat meminta ampun kepada Allah, oppo tini Allah, oppo tiamu, bersegera meraih ampunan Allah. Kalau ada niat bertobat, segerakan, mumpung Allah masih ada beri kesempatan. Bersegeralah kalian meraih ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan seluas masurgoi.
Maka nang goi surga iba sada-sada iba tinggal nah tagi do kira-kira nang udah kakak mula sada hoi surga. Asih betul. Nggak ada hoi tinggal di sini. Mana buktinya Pak Ustadz? Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam dulu tinggal di mana? Tinggal sendiri enak nggak dia rasa? Enggak. Makanya dia minta ada temannya. Makanya Allah ciptakan yang namanya Hawa, ibu-ibu ini. Iya kan? Allah ciptakan Hawa dari tulang rusuk yang sebelah kiri. Kenapa? Karena tinggal di surga tidak enak. Makanya ibu-ibu ini datang rame-rame kemari ke majelis ilmu. Apa? Karena tidak enak di surga tinggal sendiri, maka kita masuk surga beramai-ramai. Rame-rame dia tetukin naik kakak nang udah etek bau nang tulang masuk surga. Ini ada dalilnya Ustaz. Surah Az-Zumar. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati jumara. Artinya, dimasukkan orang-orang yang bertakwa kepada surga Allah Subhanahu wa taala zumara. Menurut Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan zumara adalah jama'atan ba'da jama'atin, berkelompok-kelompok, berjamaah-jamaah. Maka nanti kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala berkelompok-kelompok, berjamaah-jamaah sesuai dengan amalan kita. Jadi ulang bayakon kamu nang udah kakak etek nan tulang bau masuk surga ho mardalan sada-sada ho nah dongi. Tidak ada orang nanti masuk surga jalan sendiri-sendiri, nggak ada. Berjamaah, berkelompok-kelompok. Maka dipanggil oleh malaikat tukinai nang udah. Maka malaikat akan memanggil, mana ahli duha, kumpul sabarisan. Mana ahli tahajud, kumpul masuk surga. Mana ahli sodakoh, kumpul wahliyah dong. Hah? Dia ada musuh nih. Ini dia mah parauna. Ahli Quran, ahli tahajud, ahli duha, ahli sodako. Mana? Makanya persiapkan amal kita dari sekarang supaya kita nanti insya Allah masuk surga Allah beramai-ramai. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Saya bukan Ustadz Maulana. Narun sangka saya Ustadz Maulana, indah Ustadz Martua dong. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah petunjuk itu ya. Siap? Terutama nanti bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an, maka perbanyaklah membaca Al-Qur'anul Karim. Quran itu nanti akan bisa menjadi syafaat bagi kita. Rodo tungkinna etek nang udanan tulang kakak Quran ini mensyafaatkan kita. Yang mensyafaatkan kita bukan cuma Nabi Muhammad, tapi juga Al-Qur'an akan menjadi syafaat di hari akhirat bagi orang-orang yang mau membacanya. Olong godong anak nasoleh mensyafaatkan kok. Narong bisa anak nasoleh isi rumah. Maka bacalah Quran itu, karena Quran itu akan menjadi syafaat li ummati, syafaat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin naik nama membelai tadi di hari akhirat di hadapan Allah adalah Al-Quran. Oh ya Allah ya Tuhanku, dia selalu membersamaiku, dia selalu mengisi hari-harinya dengan Al-Quran. Maka jangan pernah meninggalkan bacaan Al-Quran. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan saya tentang yang namanya iman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Mohon maaf. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang dahulu juga berpuasa. Jadi nang udah kakak ete nang tulang, yang puasa itu bukan cuma umat Muhammad, tapi umat-umat terdahulu juga berpuasa. Jadi nang kita saja nomor puasa, umat najo lupa berpuasa. Begitu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya bahwa Nabi Nuh juga berpuasa. Nabi-nabi sebelum kita juga berpuasa. Mana puasa mereka Ustaz? 3 hari di setiap pertengahan bulan Hijriah. Inilah yang kita sebut dengan namanya puasa Ayyamul Bid. 3 hari di pertengahan setiap bulan Hijriah. 13, 14, 15 Hijriah, pertengahan bulan, itulah puasa mereka. Ketika Nabi Muhammad hijrah dari kota Makkah menuju Madinah, sesampai di kota Madinah Nabi Muhammad melihat orang-orang Yahudi di Madinah berpuasa. Lalu Nabi bertanya,
puasa apa yang kalian kerjakan? Maka dijawab oleh orang-orang Yahudi Madinah, ya Rasulullah, hari ini adalah hari baik, hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dengan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Sadari imai selamatkan Allah kala ingin kejaran Fir'aun. Maka mereka berpuasa. Kemudian Nabi berkata, kalau begitu Nabi Musa saudaraku, maka aku lebih berhak berpuasa daripada kalian. Maka semenjak itu Nabi Muhammad pun berpuasa Ayyamul Bid, sampai turunnya Quran surah Al-Baqarah 183-185, baru Rasulullah tidak lagi berpuasa Ayyamul Bid. Maka Ayyamul Bid hukumnya menjadi sunnah berpuasa 3 hari di pertengahan bulan. Itu aslinya, ya. La'allakum tattaqun. Jadi puasa itu bertujuan agar menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi semua kita puasa asal bertakwa. Penting gak takwa? Kenapa penting? Saking pentingnya setiap khatib Jumat selalu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Wahai orang beriman, bertakwalah di hadapan Allah dan janganlah kamu meninggal kecuali dalam keadaan beriman dan bertakwa. Apa pentingnya takwa? Karena takwa merupakan kunci bagi kita untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana dalilnya? Tadi sudah kita bacakan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau mau masuk surga, kuncinya apa? Takwa. Maka pegang kuncinya ibu-ibu. Ulah tukinda kok masuk surga lah kunci kok membukana. Pegang kuncinya, jangan dilepas. Pegang takwa ibu. Sampai kapan Ustaz? Sampai Allah memanggil kita pulang. Sampai kaki kita menginjak surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah melepaskan yang namanya takwa. Apapun resikonya. Bahasa Inggrisnya mengatakan at all cost by all means. Dengan segala resiko, dengan segala tenaga, pertahankan takwa ibu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun nyawa kita harus menjadi taruhannya. Jangan pernah korbankan takwamu demi meraih jabatan. Jangan pernah korbankan takwamu demi meraih pangkat. Jangan pernah korbankan takwamu demi memperturutkan dunia yang hanya bersifat sementara. Makanya kata Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang bersifat sementara. Makanya ibu-ibu dalam menjalani hidup ini santai aja. Kalaupun ada ujian, nikmatin. Ada nikmat, syukurin. Ya. Kalaupun ada ujian hanya sebentar. Paling-paling nanti masak konang udah sapoken. Poken naro sonang maho. Bulan naro sonang, bulan naro marsak maho. Maka begitulah terus-terus silih berganti. Dunia adalah tempat kita diuji. Dunia adalah tempat kita dicoba. Sampai kapan Ustaz cobaan itu berhenti? Sampai Allah memanggil kita kembali kepadanya. Baru disitulah cobaan itu berhenti. Selama kita hidup, maka selama itulah kita akan diuji dan dicoba. Kalau tidak mau dicoba, maka silahkan pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana buktinya Ustaz? Ayat Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, asyidukkan Allah jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa disebut orang yang meninggal sudah tenang ibu? Karena tenang dari istirahat dari dunia yang melelahkan. Lu jadi rasa di dunia. Lu jangan muda. Maka orang-orang yang meninggal adalah istirahat dari dunia yang melelahkan. Ya kan? Ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, matenang ko nang uda. Na marsak ko mamikirkon alak laymu, na mamarsak beo mamikirkon ada burumu, na marsak beo mamikirkon balanjo ni daganak mo, nagot lenon mo, got simpanon mo, segala macam. Kenapa? Karena engkau sudah pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau sudah tenang dan istirahat dari dunia yang melelahkan. Maka kalau tidak mau diuji, tidak mau lelah, silahkan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka nade bana sobaria kia menjalaki batang-batang di belakang-belakangan. Menjalaki panyikotannya kan. Kenapa tidak bersabar atas ujian Allah? Karena memang dunia ini tempat diuji, tempat dicoba. Dunia ini hanya bersifat sementara, maka sabar aja. Yakin ayat Allah Subhanahu wa taala. Mana ayatnya Ustaz? Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqada jahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Maka satu kesulitan akan Allah ganti dengan dua kemudahan. Janji siapa? Yakin janji Allah? Sekarang janji ni caleg yakin kok. Janji ni Allah na yakin kok. Aborat dah paturian. Yakin dengan janji Allah? Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Satu kesulitan akan Allah balas dengan dua kemudahan. Na sopit merah saho nang udah. Na susah merah saho nang udah. Janji ni Allah. Satu kesulitan yang engkau hadapi di dunia ini akan Allah ganti dengan dua kemudahan. Maka para ulama tafsir mengatakan tidak mungkin dua kemudahan dikalahkan oleh satu kesulitan. Mana yang menang? 2 lawan 1. 2. Maka enggak usah khawatir. Kalau engkau menghadapi kesulitan di dunia ini, Allah berjanji akan Allah kasih engkau dua kemudahan. Dan tidak mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasianya. Nakun si marsakku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maka jangan terlalu risau. Ya. Karena semua hanya bersifat sementara. Makanya ada lagunya kan, kata Dery Sulaiman. Apa kata Dery Sulaiman? Sakit sementara, sehat sementara. Apa lagi? Cantik sementara, tampan sementara. Semuanya bersifat sementara. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Maka kalau kita mau kenikmatan yang sesungguhnya itu hanya ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Nadong kesenangan ng abadi di dunia nang udah palik-palik sa poken may sunang. Tersungan ini kan. Poken naroro sila masalah. Maka kalau mau kesenangan yang abadi sesungguhnya di surga Allah Subhanahu wa taala, karena itulah tempat kita yang sesungguhnya. Di sanalah kesenangan yang abadi itu ada. Kalau di dunia ini tak ada. Adong do tesotik sa tokin. Ada, tapi sebentar saja sifatnya, tidak lama-lama. Maka kalau mau kesenangan yang